Ya, kembali lagi di Handuk. HDS ngobrol sambil geluduk. Alay, anjing. Alay. Ya, kembali lagi di Handuk bersama gua Maski dan Big Buns with the one and only. This is DJ Jack Ray. gokil. Akhirnya DJ TikTok ini datang. Ini yang paling viral nih. Ampun. Gue yakin sih pasti banyak yang nge-DM dia ya kan. Yoi, pasti. DM lo ngapain Iya, ada. pasti. Gimana kabarnya, Bang? Baik. Sejauh ini ya, Sejauh ini? Baik. Sejauh ini jauh sih, cukup jauh. Tapi Cuma jauh ya? Tapi baik. masih main offline terus jalan? Masih main. Masih main. Kirain di TikTok aja. Enggak. Kirain DJ TikTok ya? Enggak dong. Enggak ya, aman ya. Aman. Oke, langsung aja Bang. Pertanyaannya apa ya? Iya, Maski. Oke. Pertanyaan pertama gue sih nggak perlu Cermat nih ya. Iya. Kalau yang pertama paling dari awal tahun baru sampai Iya. dengan sekarang, hal terlucu apa di satu lagi nge-DJ? Langsung aja nih kita nih. Terlucu ya. Dari start dari tahun Yang baru paling tambah satu deh, awkward, tambah satu. yang paling Sampai awkward. sekarang. Yang paling aneh, venue-nya kah? Atau Iya, LO-nya kah? Atau alat kah? Tamu Sejauh kah? ini sih aman-aman aja ya. Cuma kayak kalau yang sawer-sawer gitu aneh nggak sih? Nggak aneh sih. Nggak. Oh, bukan tahun baru sih, ada sih 2 tahun lalu lah, itu aneh. Apa tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi 2 tahun lalu, gue itu main di Brotherhood. Oke. Oke. Main di Brotherhood itu acara Halloween. Dan pas acara Halloween itu, kan biasa orang-orang pada request kan, wih ada yang request, minta lagu ini. Iya. Ada satu orang, bapak-bapak, request begini kan, biasa nge-request kayak gini. Iya. Bang, Iya. request ya bang. Salaman ya. Set, pas gue terima, iya. Benyek. Iya. Gue lihat daging, cok. Daging stick. Steak. Daging Daging steak. Tapi mahal stick daging kalau diduitin berapa coba? Itu Ngapain? ngapain? Nggak tahu buat apaan gue. Oh, mungkin terlihat lapar kali. Kayaknya. Mungkin. Lapar banget kali. Iya kali ya. Tapi perbandingan dia mungkin ya. Stick kan harganya mahal kalau Oh dibayar iya, ya bisa kan. Nah, jadi. itu mungkin. Ini jadi potong-potong. Iya, bisa. bisa Atau juga. bisa jadi itu udah jam mabok banget. Iya. Kayaknya jam enggak 2-an. deh, Bang. Masih jam 1 apa jam 12 dah. Oh, kemabokan dari sore. Iya, bisa. Kemabokan dari sore, fix. Nah, itu paling aneh dah. paling aneh. Paling Paling aneh ya. Itu paling, Paling aneh, paling awkward banget. Selain itu ada lagi? Parkiran penuh? Parkiran penuh enggak. Kehujanan naik motor? Sering sih. Emang itu hal yang aneh. Aneh mungkin. Karena Apa yang kemarin Gimana? dipasang logo MU di belakang itu paling teraneh nggak? Gua itu emang gua sengaja. bangga. Oh, Bangga ya? karena GGMU. mau Yoi. maaf saya Liverpool. MU kan? MU Liverpool. dong, MU garis keras. Iya. Betul. Iya, Maaf ya. betul. Mohon maaf, nggak apa-apa. Oke, sebelum nanyanya jauh-jauh. Nah, Mas Kris nih, Mas Kris apa Bang Kris apa nih? Apa Koko Kris? Terserah, Oh, panggil oke. apa aja. Mas Kris nih mulai DJ dari tahun berapa sih? 2015. 2015. Itu otodidak atau les atau gimana tuh? Boleh ceritain dikit di mana tempatnya atau siapa yang ngajar Gua boleh? itu otodidak sebenarnya. Full otodidak. Kalau dibilang full otodidak sih enggak, cuma ada mentor gua yang cuman ngasih tahu ini gunanya ini gunanya ini. Oh. Ini buat apa, ini play lagu ya. Set, lu bawa alat gua, lu main sendiri. Oh, langsung megang alat tuh. Nah, di saat itu gua kan kerja di satu IO, Oke. IO 17 gitu kan. Oke. Di situ gua jadi fotografer dulu. Oh. Awalnya fotografer. Kayak saya berarti. Iya. Fotografer. Udah gitu gua suka gini kan, ada yang DJ-nya, Iya. cuman gua ngeliatin gini. Oh, mainnya. Iya, gua ngeliatin, gua demen kan. Gak lama ditanya. Kebetulan DJ-nya ini yang punya IO-nya. Oke. Nah, dia nanya, lu mau belajar IO? Mau belajar DJ nggak? Boleh, gue bilang. Oke. Ya udah, lu ke tempat gue deh. Oke, gue ke tempat dia. Dia kasih alatnya. Ya. Waktu itu masih CDJ 100. CD Yang 100. yang nge-burn CD sendiri. Iya. Tadi kasih tahu, lu burn CD beli vinyl verbatim yang warna tahu. emas. Iya. Nah, lu nge-burn sendiri, lu tulis BPM sendiri, segala Iya. macam sendiri dah pokoknya. Nah, minggu depan hari Sabtunya lu Senin. Minggu event depan Senin dong. enggak dong. Ini ceritanya yang Oh iya oke. Jokes bapak-bapak anjing. Terus udah gitu kan Nah, buyar lupa gua. kan? Lu sih anjing.
Nah, udah itu. Terus Sabtu tuh. Ya, Sabtu depannya Sabtu depannya ketemu lagi. ketemu lagi. Enggak, bukan ketemu lagi. Sabtu itu dia bilang Sabtu depan lu event yang langsung ya. Berarti seminggu tuh jaraknya. Seminggu disuruh belajar sendiri. Full sendiri. Full sendiri. Hebat. Udah, Jadi gua cuman belajar dikasih sendiri. tahu, oh cara mainnya Ini gini. high, mid, low. Ah. Oke. Mm-mm. Dulu masih ada yang si DJ 100 itu masih ada yang wah, yang kayak gitu-gitunya lah pokoknya. Oke. Belum bisa scratching gitu-gitu, belum bisa. Akhirnya main tuh. Akhirnya gue main. Apa basicnya dulu ngeband kah? Nyanyi Gue kah? dulu drummer. Fix sama kita jujur. Lu bisa jadi DJ tahu? Udah ada di DJ, Udah. amin, mohon maaf. Jujur nih. Ada mohon maaf. Enggak, jujur nih. Mohon maaf. Tapi masih pemula lah. Masih Gue belajar. ada buka kursus juga. Mau? buka. Ntar aja di belakang aja. Oh bisa, siap, aman. Lu mau bilang buka kursus juga kan? Kursus Sama juga dia- nggak? Kursus juga kan? Jahit apa les ngetik enggak? Tata boga. Oh, oke. Aduh. Aduh. Jadi latihan seminggu, terus habis itu langsung main tuh. Langsung main. Nah, pas pertama kali lu main, apa yang lu rasain? Atau gila banget wah, udah main, langsung ngeblank kan? Gue datang bawa alat segede itu kan. Iya. Event waktu itu alat-alatnya masih udah si DJ 2000 tau gua. Di venue-nya. Enggak, bukan di venue. Udah yang lain, yang klub-klub lain si Oh. 2000. Gua pakai si DJ 100. Di Yoi. mana? Klub mana? Bukan di klub gua. Bukan. Bukan event kan, Sweet Seventeen. Oh, guys, oke. Tet, gua Main taruh. tuh. Tet. Bawa album segede ini. Di tas masih ada lagi. Udah gua style-style tuh. Bawanya sih keren ya, kayak Asli Gua DJ banget tuh, DJ nih. banget. Dah, buka set. Pas main ngeprak. Tapi ada yang tahu nggak? Ada, pasti ada yang sadar. Ada yang sadar. Nah, kalau udah setelah itu udah profesionalnya awal. Awalnya itu dulu gua residen, kalau ada yang tahu itu di Wubar. Bubar Iya. Pik. Ya. Lu tahu Bang Tem? Tahu banget. Pick 1. Lu Satu. anaknya Zaman dulu. malam banget. Sebelahnya ya. sebelahnya mixologi. Mixologi. Betul. Mixologi mau apa naik tuh? ke Klub juga Klub apa juga. pijet? Juga, klub iya. juga. Klub. Sederetan Pick 1 itu dari Wubar, Mixologi. Mixologi. Ya. Nah, itu dua itu dulu. Sebelum-sebelumnya waktu 11-12 dulu kan yang Ya. Tipsy Monkey dulu. Nah, itu deretan itu jam-jaman itu. Oh, Situ. gila. Anak Not malam Bunker. banget ya. Nah, Jadi itu pertama awal profesionalnya di situ. Ya. Terus Jadi- kalau setelah itu apa langsung full di situ jadi residen atau memang jadi reguleran dulu terus muter-muter apa? Enggak, gua di situ langsung ditawarin, lu jadi residen aja mau nggak? Berapa Bla, lama bla, tuh, bla, Mas? bla. Sampai tutup dah itu klub. Sampai tutup. Sampai tutup. Berapa tau? Gua nggak tahu nih, asli gua nggak tahu kalau tempatnya. lu dari 2000? 2016, berarti itu 2015 gua Karena event-event dulu. 2019 20-an itu mereka udah Pick 1 tuh udah mulai kesingkir sama Pick 2. Setahu gue. Dia itu setahu gua ya, seingat gua aja ini ya. 2017 atau 2018. 2017 Ya, sekitar 2018. situ. Iya, iya. Nah, di situ gua setahun doang. Setahun. Ya, Terus habis itu pindah lagi. Pindah lagi. Sampai itu tutup ya? apa itu tuh? Yoi. Basic lo dari awal pas residen itu udah Nah, iya, apa genre tuh? apa? Basic awal Kalau genrenya. awal latihan itu gua latihan hip hop. Hip hop malah. Latihan hip hop. Soalnya kan pakai jadi Ya, menurut gua hip hop itu gua nggak main dulu nggak pakai intro. Jadi masukin lagu, pokoknya nggak pakai intro, pokoknya vokal, set, potong nanti Oh. vokal gitu-gitu. Oke. Kayak gitu. Build up terus. Ya, cuma Anjay. bukan disuruh, kayak otak gua kayak ngelihat orang lain kayak anjir kok enak banget ya dia remix hip hop gitu kan. Udah, akhirnya gua belajar. Ternyata lu bisa hip hop, lu bisa semua. Mantap. Gitu. Keren. Terus godaan paling berat sebagai DJ di dunia malam. Sampai dengan sekarang Sampai dengan sekarang. dari lo Apa pertama itu? kali di North Bunker sampai sekarang. Yang paling Nggak pernah. North Bubar. Bunker apa Bubar? Ya. yang paling berat banget. Waduh, gila nih berat banget godaannya nih. Apa gitu. Apa ya? Karena kan banyak nih DJ baru yang baru Selain mau- minum langsung dari botol ya. Apa tuh? Yang Karena paling setahu beratnya gue- di DJ setahu lah. gue godaan Itu- terberat DJ tuh Ya, ataupun ya, MC ya. sama tamu tuh nggak mungkin. Lo nggak boleh dari gelas, harus dari botol. Iya, tapi Selain itu itu ya. Tapi kalau itu gue menghindari. Gue biasanya Menghindari. kalau misalkan ada yang ngasih, misalkan gue lagi nge-DJ, Iya. ada yang ngasih tamu, gue pasti
kasih gelas gua, antara dia tuangin, kalau nggak tos aja udah. Oh, gua kirain lo Gua menghindari. nolak mendingan cash aja, Pak, gitu. Nah, itu Enggak, bukan beda gua lagi, sempet- beda lagi. sempet mau sih. Kayak janganlah, Ya, gitu, janganlah. Tapi apa tuh Mas yang paling berat? Buat paling berat buat kita kasih tahu ke DJ baru nih. Sebagai residen atau sebagai DJ aja nih? Bebas. Pokoknya Kalau- sebagai SDJ, entah residen, entah apa, hal godaan paling terberat. Godaan paling berat ya? Mm-mm. Nggak Apa? ada sih, godaan itu nggak ada. Malah nggak ada. Nggak ada kalau menurut gua. Karena gua nge-DJ itu hobi. Hobi malah. Ya, hobi. Senang Jadi, bermusiknya. Ya, ya. Gitu. Kalau dapat yang lebih ya Iya. oke gitu. Oke. Cuma kalau tantangan terberatnya adalah Tantangan terberat? waktu lu kalau jadi residen ya, waktu lu kebalik Ya. sama orang-orang Hidup yang normalnya. berjalan, ya. Jadi ada temen lu ngajak ketemu, ketemu yuk malam gitu, nggak bisa gue kerja. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau gue ngajak temen gue ketemu siang pagi, nggak bisa nih gue kerja gitu, jadi kebalik gitu. Oh, agak susah waktunya Agak susah lah. ketemunya. Terus susah nggak sih ngatur waktu sama pasangan atau keluarga? Atau ada komplain Ki? Komplain sih nggak ada selama jelas ya. Selama jelas. Selama jelas. Karena Gua- basicnya udah tahu ya. ya kerjaan. gue nge-DJ, gue kerja jam sekian sampai jam sekian gitu. Di mana gitu misalkan. Dari awal lo nge-DJ tuh. Dari awal. Dari awal. Nggak ada isu lah. Nggak ada. Oke. Ada Bang Temi gimana? Nyambung dari yang soal lo residen sampai dengan sekarang, apalagi kan sekarang tuh jujur industri musik per-DJ-an tuh udah agak-agak melenceng. Ngomongnya agak kenceng aja nggak apa-apa. Agak melenceng, agak Iya. melenceng. Iya itu maksudnya Iya, itu, iya, iya. iya kan. Makanya ya start melenceng tuh kalau menurut gua pribadi itu udah Sebelum mulai COVID. melenceng. Iya, dari 2019. Ya. Kalau dulu gua ngerasain 2018 ke bawah itu, kalau tidak salah gue yang gue lihat, lu mau kemana? Ada nih. Ada, mau kesini ada, mau R&B ada, terus mau ke... Jadi kayak ibaratnya crowd itu ngikutin klub. Iya. Ngikutin ibaratnya dalam arti kata, crowd itu ngikutin apa yang DJ main. Ya. Nah kalau sekarang ini kan, ya seperti yang tadi saya sampaikan lagi, udah lebih ke breakbeat versi terbarunya dibilangnya BKB. Nah apa lo ngikutin seperti itu apa enggak? Kalau gua itu jujur, gua kan residen ya. Ya. Gua residen, gua punya bos gua punya kemauan, dan gua harus ngikutin atasan gua. Betul. Jadi mau nggak mau gua harus mainin lagu breakbeat, BKB. Betul. Gitu. Kalau dalam hatinya. Dalam hati Dalam gua, hati, dari kemarin kayak gitu ya. Iya. Dari kemarin kayak ada nih genre gitu maksudnya. Enggak, bukan. Enggak. Oh. Enggak gitu ya? Enggak. Kalau dalam Oh. hati dia sih dalam ya. hati gua, kapan ya techno naik di Indo? Oke. Gitu. Gue Oke, oke. techno soalnya. Banget. Ada lagu gue di Spotify. Techno banget. Tekno memang. banget. Nah, kalau buat 2026 ke depannya genre buat 2026 ini nih, kan kita masih awal-awal nih sekarang. Yang bakal up naik apa nih kalau menurut Mas Kris? Terutama techno bakal up nggak? Nah, Kalau bagaimana? techno itu gue lihat udah mulai up dari mungkin tahun kemarin ya. Kalau menurut gua dari tahun 2024 malah. techno. Iya, dari 2024, 2025 itu sebenarnya udah mau naik. Iya, betul sekali. Cuma tiba-tiba ini naik nih, tiba-tiba nih Iya. si ini. BB-nya ini. Iya. Iya, BKB. betul. Nah, kayak boleh sebut nama gak sih? Boleh. Silakan. Kayak Mas Wisnu aja kan main Iya. Indo Bounce. Indo Sorry, Bounce. Indo Bounce, main Indo Bounce. Tapi sekarang ini udah mulai kayak synth-nya itu udah techno Iya. gitu. Udah mulai naik Udah lah. mulai techno. Iya. Makanya sekarang ada genre baru. Techno bounce. Oh, Techno iya. bounce, Techno ya. bounce ada. BLB juga ada. Dan Gitu. sampai techno bounce ya, terutama techno bounce karena Jadi kayak diadaptasi kayak emang kuping Indo nggak bisa dipungkiri ya. Kuping Indo itu kuping-kuping kayak breakbeat, BKB. iya karena Kayak gitu kan. karena kita ini warga Indonesia ini Melayu doyan dangdut. Iya. Pumpingnya gitu ya. Biar dibikin agak lebih keren sama ada idealis dikit. Iya. Dibikinlah techno bounce itu. Iya, Jadi kayak bisa diterima orang-orang juga. Gitu. betul. Oh. Tapi Mas udah buat juga Techno Bounce itu? Enggak. Belum buat? Bukan, gue kayaknya nggak mau buat deh. Enggak mau Gue malah. tetap kalau misalkan main nge-DJ, Oke lah. oke lah gue breakbeat apa segala macam. Tapi kalau bikin lagu gue
Strength. Gue tetap ke techno gue. Kalau misalkan jobnya lebih banyak, lebih gede di breakbeat, gimana? Ditawarin nih, misalkan lo nih, ya Chris, main ya, genre, budget ratusan 3 digit lah misalkan. Tapi lo main BKB ya, gimana? Orang mana yang nggak mau ambil 3 digit coba? Yaudah kita kurangin 2 juta. Iya. 2 digit. 2 Orang digit. mana yang nggak mau ambil 2 digit coba? Apalagi? Nah, lanjut. Kan nih Mas Kris nih sangat cukup aktif di TikTok. Sebagai DJ pakai kacamata dan gini-gini kan? Iya, gini. Itu kalau gue lagi nge-MC dia nih, ini ada nih gini-gini. Nih, ada. ini konsepnya emang gini ya? Ada, selalu ada dia begini-begini. Wah, Getarannya 130 beda. Bukan, ya ini. kalau begini tembak langit dong. Oh, iya. Ini nggak boleh begini. Tembak samping. Tembak samping. Tembak samping. Bener. Nah, TikToknya aktif nih. Dan banyak gue lihat, gue scroll juga, ya apa ya, bukan kontradiktif atau apa ya, bukan ambigu sih, lebih seru sih memang. Ada konten edukasinya juga kan banyak. Yang mau disampaikan di konten lu apa sih sebenarnya? Apa nih semua? Apa? Semua, rata-rata. Kan pasti ada needs-nya kan yang lu pengen bikin di needs di TikTok lu tuh. Ada sebagian konten seru-seruan. Ada sebagian konten gue kayak mau bilang orang kayak, bukan bilang orang sih, kayak lebih ke Edukasi mungkin. edukasi ya. Mengedukasi ya. Ngedukasi. Terus kayak lebih, sebenarnya dibilang sarkas juga nggak sarkas. Pokoknya gue pengen seru-seruan aja gitu. Lucu-lucuan supaya aja. orang tahu sisi lain DJ. Ah. Nah, jadi kayak misalkan gue DJ apa, Oh ya, gue nonton DJ apa tapi breakbeat. tapi breakbeat DJ gitu, DJ apa tapi breakbeat. Iya. Dibilangnya alter ego. Alter ego. Terigo. Iya ada. Itu nanti konten gue bikin. Lo mau bikin? Oh, benar. Wah, gue sih bisa ketawa kalau bikin alter ego juga. Ada gue bikin. Ntar ya nonton. Terus, nih pertanyaannya agak seru nih. Kalau menurut lo pribadi untuk DJ TTO yang makin banyak dan makin meluas, Makin suntiknya makin gede ya. yes, itu. Dan makin mahal, menurut lo gimana pandangan lo? Sebagai DJ cowok juga banyak juga kan, dan saingannya DJ TTO nih. Kalau gue lebih ke terserah mereka sih. Mereka kan yang menjalani kan. Kalau gue lebih ke rezeki itu ada yang ngatur. Bener, cakep. Gak bakal ketuker. Cakep. Tapi menurut lo ngerusak industri DJ nggak kalau Nah, hal seperti itu? gimana? Kalau ngerusak itu kan ada segmennya masing-masing. Oke. Memang sih sebenarnya kalau yang gue tahu dari zaman 2016 2012 ya ke 18 emang sebenarnya kan DJ perempuan lebih laku dijual Ya. keluar kota, tapi pada saat itu Ya makanya kan luar kota lagunya diadaptasi di Jakarta sekarang. betul sekali. Gue sempat ngerasain kayak gitu. Jadi ya DJ Jakarta pun agak susah untuk dijual. Nah, makanya sampai dengan sekarang pun itu industri itu terus berkembang sampai tadinya cuma hanya sekedar muka, Ya, Fastly. sekarang Sekarang full. udah pure semuanya. Full Nah, body. menurut lo itu termasuk rusak industri DJ apa enggak? Kalau dibilang ngerusak sih relatif. Relatif ya. Bisa ya, bisa Bisa enggak. ya, bisa enggak. Tuh. Kalau gue pribadi, ya gue jualan karya aja dah. Siap. Jualan karya. Karena basicnya jualan lu udah seneng skill, musik ya. Seneng jualan- musik jualan jadinya. karya, skill. Dah. Nah, selain lu nge-DJ, gue boleh tahu nggak? Atau ada bisnis lu yang lain atau lu ada pekerjaan lain selain lu full nge-DJ? Gue full nge-DJ. Full, berarti emang hidup lu di DJ, Nge-produce juga sih. nge-produce. Produksi iya. Ngurus Terutama kucing di juga. lebih Ngurus kucing. Ada kucing Ngurus gua 2 pacar? lucu. Ada. Udah, Ngurus juga. ada. Ada. Oh, udah ada. Jadi udah udah tunangan. ada. Udah tunangan. Oh, udah tunangan. Yeay, selamat. Selamat sudah tunangan. Saya termasuk merhatiin dia soalnya. Kalau saya karena saya lihatnya di TikTok aja, Iya. ya kan? Saya kocak-kocaknya aja di TikTok. Nah, kalau mau collabs, entah begini produce. dong. Aduh, Oh iya benar juga. bener. Lawakan Maaf ya. bapak-bapak Iya, ya. maaf ya. Itu bener tuh collab tuh. Bener. Kalau mau collab atau mau kerja sama entah produce atau back to back atau apa, pengennya sama siapa? Entah DJ luar atau DJ Indo boleh. DJ Indo dulu deh, sama siapa? Pengen banget nih. Pengen banget ya. Ya, kayak pengen, gue kayaknya pengen banget deh sama dia back to back atau nge-produce satu lagu.
Kan lo genrenya techno banget nih. Iya, bebas. Atau enggak 2 deh. Kalau misalkan di satu lagi main genre techno, lo pengennya back to back sama siapa yang lokal. Lagi main di luar dari techno, lo pengennya sama siapa? Iya, genre? boleh. Sama siapa DJ siapa? Kalau techno sebenarnya gue udah collab sih sama Six Pratama. Oh ya? Ada lagu emang nggak perhatiin ya lah. Iya. SoundCloud-nya. Ah, iya. Bisa gue follow deh. Kita kan Ntar gua netizen follow. perhatiinnya yang Yang lucu-lucu. lucu-lucu. Sama Six Pratama gue dia kayak Kayak orang. emang orang sih. Iya sih. Oke, lanjut. Iya. Mohon maaf ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Orang tua, mohon Nggak apa-apa. maaf. Dia kayak apa ya? Maaf ya, Six. Kayak role model gue lah. Oh, salah satu Oh role iya, model. iya. Pasti. Kalau di luar, pengen collab sama siapa? Luar Di situ. Di luar Iya ada- boleh, boleh. mau keluar dulu juga Mau keluar juga nggak apa-apa. Soalnya cabut dah. Luar negeri ada beberapa sih. Gue ada dua. Yang paling Yang paling itu Paling pengen? Siapa? Medix. Medix. Itu Itu DJ siapa, Bang? dambaan anak-anak techno itu. Iya. Parah kalau Medix. Medix. Sip, sip. Yang kedua ya udah itu Hardwell. Hardwell. Oke, gue suka juga Hardwell. Itu Kalau yang komputer ya? itu hardware. Oh iya, beda ya berarti ya. Di otak gue hardcore. Hardcore. Itu Oh. musik dong, straight edge dong kita straight edge. Kan PC dia katanya. Untung saya cepet ya kan tektokan Iya. langsung gitu. Beda Oke. berarti ya. Hardwell ya. Udah nih Bang, udah capek ya Bang. Iya nggak apa-apa. Nah, jadi kan kita udah ngobrol-ngobrol singkat nih sama Abang. Taunya sih, ya walaupun nggak lama, akhirnya gue tahu nih, Mas Kris kayak gimana nih, udah lama nge-DJ-nya dan full hidupnya di DJ. Untuk pesannya, untuk DJ-DJ baru yang mau merintis masuk ke dunia DJ atau memang full pengen di dunia DJ, ada pesan nggak sih? Atau kayak, wah lu jangan anjing-anjing lu, nggak usah setengil lu anjing, gitu kayak apa, terserah. Ada. Apa tuh? Satu nih. Biasanya gitu kan di TikTok kan, biasanya gitu. Iya. Klip ya. Anjay. Apa tuh? Pesannya apa? Begini deh. Gini dulu. Oh, Oh, enggak. Nomor satu itu Keturunan Apa? Mesa, enggak bukan ya? Bukan. Pancasila dong. Nomor satu itu attitude. Attitude nomor 1. Oh, itu harus. Itu paling harus. penting. Attitude semua. Paling penting. Attitude. Oke. Gua sebagai MC pun attitude beberapa anak-anak muda juga sering banget. Itu attitude. Dia sih. cukup galak dan strength, agak bajingan juga. Jujur. Jujur. Tapi emang harus dikerasin. Ya jujur. Kalau Emang iya, harus dikerasin. banget, Kalau banget. untuk masalah attitude gue juga keras. Agak VOC sih dia, Ya. emang agak VOC dia. Pakai cambuk. Romusa. Ya ibaratnya kita bukan pengen dihormati, cuman dalam hidup itu harus punya attitude. Ada konteksnya Iya, lah, iya. adabnya ya, adabnya. Iya. Terus apa lagi Mas? Ada lagi selain attitude? Mungkin Terus latihan aja. banyak latihan. Banyak latihan. Apa Jangan main padel, latihan padel? latihan nge-DJ. Oh, DJ. Kan DJ kan konteksnya. Iya, Bener. iya, iya, oke Kalau main benar-benar. padel ayo. Asik. Oh. Apa lagi? Banyak latihan, Banyak. attitude. Banyak latihan. Apa Terus tuh? apa lagi ya? Sayangi orang tua. Sayang cintai guru dong. Cintai Iya. guru, sayang orang tua. Janji siswa dong itu dong. Sayangnya khusus. Iya. Oh bukan. Balik lagi ya, lupa nih gue nih. Apa tuh? Tadi balik lagi attitude. Attitude. Iya, kedua Banyak Kedua, latihan. banyak latihan. Banyak latihan. Jangan mau instan. Oke, cukup benar. mie aja yang instan. Iya, benar. cukup mie aja. Harus banyak latihan. Terus? Jangan mau instan karena yang instan akan turunnya akan cepet. Benar. Oke. Lu kuatin aja pondasi lu. Lu nggak dapet job di mana-mana nggak apa-apa. Jangan lu misalkan mau job di sini nggak boleh, harga gue segini ya. Tapi sorry gue potong nih. Iya. Di saat orang udah instan, sekarang banyak yang alter ego. Gimana tuh? Nanti kita bahas ya Iya, oke. di konten gue ya. Oh, mau ke situ kontennya nanti ya? Oke, siap, siap. Iya. Oh, jadi yang terakhir apa? Yang terakhir itu kalau gue bilang pede sih semuanya udah pede ya. Bahkan Oke. kepedean kali kayaknya. Mungkin. Ya. Tapi ntar lagi Juni-Juli, pede. Apa? Piala Dunia kan? Oh, bukan ya? Gue mau ngomong pede. Pede. Dia ngapa sih? Eh,
Kan pede, gue nggak salah dong. Gue nggak salah dong. Gue mau ngomong PD-nya, PD yang merah itu nggak berani ngomong gue. Oh jangan itu bahaya. Jadi attitude, banyak belajar, sama Jangan PD. instan. Jangan mau instannya aja. Ya betul. Terus Percaya diri. harus percaya diri. Oke. Perbanyak koneksi. Bener. Perbanyak Terus- koneksi itu bisa nongkrong di klub terus atau hanya masuk-masuk komunitas tuh? Pegang Kayak tas DJ. Iya, komunitas. Dulu zaman dulu pegang tas DJ tuh juga termasuk banyak koneksi loh. Iya. Oh, berarti Dulu, kalau anak dulu, band dulu jadi banget. kru, bawa Iya, alat. lebih ke kru, Jadi iya. nggak kru. Bang, Kalau bawain stick sekarang- ya, gue bawain stick ya biar masuk. Iya. Ya, anjay. Kalau sekarang bahasa ininya roadman ya. bilang. Roadman. Ya. Roadman. Oke, keren tuh Mas Kris. Jadi mungkin karena Mas Kris dulu basicnya anak band, jadi udah tahu gig di gigs tuh adabnya kayak gimana, Betul. nongkrongannya kayak gimana, biar dapat job kayak gimana, kayak gitu. Apa itu? Coba prompternya. Saya nggak kelihatan tadi prompternya. Mata saya buram prompternya. Pada 35. Oke. Kalau gitu terima kasih buat Mas Luar Kris. biasa. Thank you, Mantap. ya. Makasih Thank you, Bang Kris, ya. makasih. Hari ini main di Hades pastinya seru, pastinya rame, pastinya asik lagu-lagunya dan gue tunggu mungkin agak diselip-selipin techno sedikit, cek Wah, mantap ya kan? itu, mantap. Boleh diselipin Boleh, ya, aman. bebas. Yang penting asik. Mantap. Oke, terima kasih Mas Kris. Gua Mas Ki pamit dan Gue Big Bans. sampai jumpa di handuk selanjutnya. Bye bye.